Halo kerabat sekalian, kembali lagi bersama Bohel Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Palmer yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Fisher Stevens dan diperankan oleh beberapa aktor ternama lainnya, dan salah satunya adalah Justin Timberlake. Film ini bercerita tentang Eddie Palmer, seorang mantan narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat dan untuk sementara tinggal bersama neneknya. Serta Sam, seorang anak laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Tanpa perlu memperpanjang durasi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Eddie Palmer yang sedang menuju rumah neneknya, yaitu Vivian. Sesampainya di sana, neneknya menyambutnya dan menyuruhnya untuk merapikan barang di kamarnya. Dan dari jendela kamar, ia melihat seorang wanita dan seorang anak yang menyewa di sebuah truk trailer milik neneknya, yaitu Sally dan anaknya. Setelah itu terlihat Palmer yang sedang berkeliling mencari pekerjaan. Namun, belum ada hasil positif dari usahanya. Kemudian tibalah Palmer di sebuah bar. Rupanya di sana sudah ada 3 teman masa kecilnya, yaitu Ned, Daryl, dan Coles. Dan saat mereka bertiga sedang bermain, Palmer dihampiri oleh seorang wanita. Yang ternyata wanita tersebut adalah Sally yang menyewa di truk trailer neneknya. Dan setelah itu, adegannya saya skip. Karena adegan tersebut dapat membuat salah satu anggota tubuh kalian menjadi mengeras ataupun bahkan berlendir. Keesokan harinya, Vivian dan Sam yang sedang jemuran kaget melihat Palmer yang keluar dari truk trailer tersebut. Dan pada saat akan ke gereja, Palmer sedikit heran karena ada Sam di mobilnya. Dan di perjalanan, Vivian mengenalkan Sam pada Palmer. Spontan Sam yang masih polos mengatakan bahwa semalam Palmer menginap bersama ibunya tanpa menggunakan baju ataupun celana dalam. Neneknya yang kaget pun mencoba mengalihkan pembicaraan dan tibalah mereka di gereja. Setelah selesai, terlihat Palmer dan Coles sedang berbicara. Coles meminta maaf karena selama Palmer di penjara, dia tidak menjenguknya. Dan datanglah Daryl dan Ned. Tiba-tiba Daryl mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri Sam. Dan mereka pun pulang. Saat pulang, Vivian memberikan makanan kepada Sam. Dan Sam pun pulang sambil memeluk Vivian dan juga memeluk Palmer. Keesokan harinya, saat Palmer akan keluar, Vivian meminta tolong pada Palmer untuk membelikan beberapa barang saat Palmer pulang nanti. Dan setelah Palmer pulang, dia kaget karena ternyata sudah ada Sam di rumahnya. Vivian mengatakan, selama ibunya pergi dan entah kapan akan pulang, maka Sam akan tinggal bersama mereka. Terlihat wajah risih dan tidak suka dari Palmer karena kehadiran Sam. Dan saat Palmer di kamarnya, Sam mencoba berbicara dengannya. Dan Palmer pun mengatakan bahwa anak lelaki tidak bermain boneka. Dengan cepat Sam menjawab bahwa dia adalah anak lelaki yang suka bermain boneka. Dan Palmer pun terdiam. Pada saat sedang makan malam, Vivian kembali menanyakan apakah Palmer sudah mendapat pekerjaan. Dan Palmer pun bilang belum. Dan tiba-tiba Vivian menanyakan mana kembalian dari uang belanjaan sebelumnya. Palmer pun mengatakan dia sudah memberikan semuanya. Dan Vivian pun tetap ngotot. Terjadi sedikit cekcok dan rupanya Vivian salah hitung. Dan Palmer pun pergi ke bar. Di sana dia melihat ada lowongan kerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah anak-anak. Dan esoknya, ia pun mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan wawancara. Pada awalnya kepala sekolah menolak untuk menerimanya karena ia adalah mantan narapidana. Namun, setelah tahu dia adalah cucu dari Vivian, akhirnya dia mengatakan akan mengusulkannya ke dewan sekolah dan kemungkinan besar dia akan diterima. Setelah itu, saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba Sam mengatakan kenapa Vivian tidak meminta maaf kepada Palmer karena kemarin malam sudah menuduhnya mencuri uang. Padahal Vivianlah yang salah hitung. Vivian pun kaget dan langsung meminta maaf pada Palmer.
Dan tiba-tiba ada telepon yang mengatakan bahwa Palmer diterima bekerja di sebuah sekolah. Mereka semua pun terlihat senang. Esoknya, terlihat Palmer yang mendapatkan arahan dari bosnya terkait pekerjaannya. Pada saat Palmer sedang memperbaiki AC di salah satu kelas yang ternyata ada Sam-nya di sana, dia melihat Sam yang diganggu oleh teman sekelasnya. Kemudian, saat Palmer bangun tidur, dia melihat Sam yang sedang menonton TV. Sam pun mengatakan kalau Vivian masih tertidur. Dan saat Palmer mengeceknya, Palmer terkaget karena rupanya Vivian sudah meninggal. Palmer pun larut dalam kesedihannya. Dan tiba-tiba esoknya dia mengajak Sam ke kantor polisi. Ternyata dia tidak ingin merawat Sam lagi dengan membawanya ke kantor polisi. Namun, Coles mengatakan dia tidak bisa membawa Sam pulang dan bertanya apakah Palmer tidak bisa merawatnya sebentar lagi sampai ibunya pulang. Lagi pula dia punya ruang kosong di rumahnya. Namun Palmer bersikeras mengatakan bahwa Sam bukanlah tanggung jawabnya. Karena tidak ada yang merawatnya, maka Coles pun mengatakan akan menghubungi Dinas Perlindungan Anak dan memasukkan Sam ke panti asuhan. Kemudian Palmer pun pergi meninggalkan Sam yang tidak tahu apa-apa. Namun, saat akan pulang, Palmer merasa gelisah dan akhirnya dia kembali membawa Sam ke rumahnya. Esoknya, rutinitas mereka kembali seperti biasa. Dan pada saat pulang sekolah, rupanya Sam diantar pulang oleh wali kelasnya, yaitu Maggie. Maggie mengatakan dia tahu yang sedang dialami Palmer. Dan karena Sam tinggal di sana, dia menawarkan kepada Palmer untuk menghubunginya jika butuh bantuan untuk merawat Sam. Maggie juga mengatakan, sebenarnya dia sudah mengajak Sam untuk tinggal bersama di rumahnya. Namun Sam menolak dan memilih tinggal bersama Palmer. Scene berpindah dengan memperlihatkan Sam yang sedang mandi bersama boneka-bonekanya. Dan dia terus memanggil Palmer. Saat akan tidur, Sam bertanya kepada Palmer, apakah dia tahu kapan ibunya akan pulang. Dan Palmer pun bilang bahwa dia tidak tahu. Kemudian Sam pun kembali berkata, sebenarnya kadang-kadang dia marah pada ibunya karena sering pergi meninggalkannya di rumah orang lain. Dan keesokan harinya, pada saat Sam sedang menunggu mobil jemputan sekolahnya, Palmer pun mengajaknya untuk berangkat ke sekolah bersama. Dan mereka kembali ke rutinitas biasanya. Sepulang sekolah, Lucille, istri dari Coles, menemuinya. Dia mau mengajak Sam untuk bermain bersama putrinya di rumahnya. Namun, Sam mengatakan dia harus mendapatkan izin dari Palmer dulu. Dan Lucille pun mengatakan Palmer bisa menjemputnya sekitar jam 5 sore nanti. Pada saat waktu penjemputan, Lucille mengajak Palmer untuk masuk ke dalam rumah dulu. Di sana tanpa sengaja ia diajak main pesta minum teh. Dan akhirnya mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Palmer mendapat telepon dari Daryl yang mengajak Palmer untuk menonton pertandingan football putranya. Dan Palmer pun mengajak Sam untuk ikut menonton bersama. Di sini tanpa terasa Palmer sudah mulai membuka hati untuk Sam. Yang awalnya dia risih dan tidak peduli dengan kehadirannya, kini menjadi perhatian dan berusaha untuk menjaganya. Hal ini terlihat saat sedang menonton. Ned terus meminta kue milik Sam, dan Palmer pun menegur Ned. Semua berjalan baik di sini, sampai akhirnya Palmer mengetahui bahwa rumah neneknya tersebut akan dijual dan uangnya akan disumbangkan ke gereja. Di sini Palmer cukup tertekan dengan situasi tersebut. Dan pada saat di sekolah, dia melihat Toby, anak dari Daryl yang mengganggu Sam. Palmer pun emosi dan mendatanginya. Dia menyuruh Sam pergi dan mengatakan kepada Toby jika dia mengulanginya, maka Palmer akan mematahkan tangannya. Dan pada saat selesai acara Halloween di sekolah, Sam dan Palmer pun mengunjungi rumah Maggie. Di saat Sam sedang asik bermain, Maggie bertanya kenapa Palmer bisa masuk penjara. Palmer mengatakan dulu dia adalah seorang atlet football di kampusnya. Namun karena dia cedera parah, dia tidak bisa lagi menjadi atlet. Dan karena itu, dia mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan dia juga pernah memukuli seseorang sampai hampir tewas. Namun, Maggie mengatakan bahwa Palmer sudah menjadi pribadi yang sangat baik saat ini. Pada saat Sam tertidur, Maggie dan Palmer melakukan sebuah adegan yang tentu saja saya skip.
karena adegan tersebut dapat membuat keras atau berlendir salah satu anggota tubuh kalian. Kemudian scene kembali berpindah dengan memperlihatkan Sam yang akan pergi bermain bersama di rumah Emily lagi. Dan karena itu, Palmer pun mengajak Maggie ke rumahnya sebelum menjemput Sam. Namun, tiba-tiba Sam pulang sambil menangis. Lucille mengatakan dia meninggalkannya sebentar dan wajah Sam penuh dengan riasan aneh. Dan saat Palmer bertanya siapa pelakunya, Sam menjawab bahwa bukan anak-anak pelakunya, tapi orang dewasa, yaitu Daryl, teman Palmer sendiri. Palmer yang mengamuk pun mendatangi Daryl di tempat biliar biasa mereka bermain. Maggie mencoba menghentikannya namun tidak berhasil. Di sana, dia menghajar Daryl dan mengamuk pula pada Coles. Dia beralasan dia tidak di sana, namun Palmer mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena itu rumahnya. Setelah itu Palmer pun pergi dari situ. Sepulang dari sana, Maggie marah pada Palmer karena dia selalu main kekerasan. Dan dia juga mengatakan bahwa dari tadi Sam menangis sampai tertidur dan terus mencari-cari Palmer. Dan Maggie pun pergi. Esoknya, Palmer berbicara kepada Sam bahwa perbuatan Daryl sebelumnya itu adalah perbuatan yang buruk dan Sam tidak pantas menerima perlakuan tersebut. Untuk menghibur hati Sam, Palmer mengajaknya untuk menulis surat untuk mendaftar menjadi anggota klub acara TV kesayangan Sam. Dan setelah selesai, tiba-tiba Sally, ibu Sam, datang untuk menjemputnya dengan pakaian dan wajah yang sangat lusuh. Dan Sam pun ikut dengannya. Esoknya saat Palmer mengecek kelas Sam, dia melihat Sam yang tidak masuk sekolah. Maggie pun menanyakan kemana perginya Sam. Palmer mengatakan bahwa Sally sudah pulang dan dia membawa Sam. Esoknya, saat akan berangkat sekolah, dia melihat Sam yang duduk di bangkunya. Palmer menanyakan kenapa Sam tidak membawa bekal seperti biasanya. Sam pun menjawab, bekalnya sudah dibuang oleh Jerry, pacar ibunya. Pada saat Palmer sedang di perjalanan pulang, dia melihat mobil polisi dari arah rumah Sam. Dia pun menanyakan apa yang terjadi, dan Sally mengatakan bahwa Sam dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak. Palmer pun langsung menuju ke Dinas Perlindungan Anak. Sesampainya di sana, orang dinas mengatakan hari Senin akan ada rapat dengar pendapat dengan ibunya untuk memutuskan apakah Sam akan dimasukkan ke panti asuhan atau dikembalikan ke ibunya. Palmer pun mengajukan hak asuh sementara. Namun, karena dia sedang menjalani masa bebas bersyarat, maka dia tidak diizinkan. Mengetahui hal itu, malamnya Palmer menemui Sally dan memberikannya uang agar Sally menandatangani surat bahwa Palmer bisa menjadi wali asuh Sam. Namun Sally menolak dan langsung menyuruh Palmer pergi. Esoknya, Palmer kembali mendatangi Maggie dan meminta bantuannya untuk menemaninya di persidangan. Sesampainya di ruang sidang, Sally belum juga datang. Hakim pun mengatakan Sam akan dimasukkan ke panti asuhan sampai ibunya dirasa siap untuk mengurus Sam lagi. Palmer pun berusaha meyakinkan hakim dengan mengatakan dia akan menjaga Sam dengan baik. Dan dia mengatakan dia tahu rasanya ditinggal sendiri, jadi dia tidak ingin Sam mengalami hal yang sama. Namun hakim tetap menolaknya. Dan tiba-tiba Sally datang dan memohon. Karena Sally adalah ibu kandungnya, maka hakim pun mengembalikan Sam kepada Sally. Esoknya, Palmer hanya melihat Sam dari jendela yang sedang merapikan barang. Namun, tidak lama kemudian, terlihat Jerry yang sedang memukuli Sally. Dia menolak Sam untuk ikut dengannya. Karena Sam mencoba melerainya, dia pun didorong oleh Jerry sampai terlempar. Palmer yang mendengarnya pun langsung menjauhkan Jerry. Palmer sadar bahwa Sally sedang teler karena ada bekas narkoba di sana, dan dia pun membawa Sam pergi. Sesampainya di sebuah pom, Palmer menelpon Maggie dan mengatakan dia membawa Sam. Maggie pun mencoba menjernihkan pikiran Palmer, dan akhirnya Palmer menyuruh Maggie menelpon Coles karena dia akan membawa Sam kembali. Sesampainya di rumah, Sally sudah berteriak histeris dengan mengatakan Palmer telah menculik Sam. Dan sudah ada Coles dan ayahnya di sana. Karena Sally setelah mengajukan tuntutan, maka Palmer pun ditahan. Sam pun ikut mengejarnya, namun Sally menahannya dengan mengatakan dia menyayangi Sam. Sam pun menolak dan mengatakan Sally tidak pernah menyayanginya. Dan Sam tetap mengejar Palmer sambil menangis. Palmer hanya mengatakan semua akan baik-baik saja.
Saat Palmer sedang dalam sel, Coles datang dan mengatakan bahwa Sally telah mencabut tuntutannya dan Palmer pun bebas. Saat Maggie, Palmer, dan Sam sedang di rumah, Sally datang untuk menemui Sam. Sally meminta maaf kepada Sam dan dia juga mengizinkan Sam diasuh oleh Palmer. Saat Palmer dan Sam sedang bersiap untuk pindah, Palmer mengecek kotak surat yang ternyata surat yang mereka kirim beberapa minggu lalu dibalas oleh pihak tayangan kartun dan menerima Sam sebagai anggotanya dan film pun selesai. Film ini memang berjalan cukup lambat, namun terlalu banyak pelajaran berharga yang sangat sulit untuk dilewatkan dalam setiap adegannya, terutama mengenai keluarga. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.